Yang mulia, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Haji Abidin Nur, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Maulana, dan ustadzah-ustadzah yang lainnya, kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang terhormat ibu-ibu jamaah Majelis Ummahat Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz, harapan kita langkahnya dari rumah kemari Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Harapan besar kita kumpulnya di masjid ini nanti dikumpulkan di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimakumullah naba'ana bi ulumihi min hadzal kitab nas'alukal barokah, khususan jamaah Majlis Ummahat Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Halaman 5 hadis ke-19. Udah Ibu ya? Sudah buka Ibu kitabnya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi. Rawahud Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu asalnya takwa, tapi di sini makna takutlah. Tuh, saya ulangi lagi Bu. Jadi ittaqu bisa makna takwa, tapi di sini makna takutlah. Firasatal mu'mini, pirasatnya orang mukmin. Tuh, pirasatnya orang tua. Maka ibu kalau ada acara, mau keriaan, mau hajatan, ada sesuatu, tanya dulu sama orang tua, karena pirasatnya orang tua itu lebih tajam. Tuh, ini ada yang nanya, Ustadz, ada dulu nyak saya bilang, Neng lu jangan duduk di depan pintu. Ntar apa katanya Bu? Dilamar urung. Udah punya cucu pakai dilamar urung. Apalagi Bu? Jangan duduk di depan pintu. Apalagi Bu? Jangan duduk di atas. Apalagi kira-kira itu? Apalagi? Jangan nyapu-nyapu malam-malam. Itu bukan pirasat, bukan. Itu mah pemali. Apa Bu? Itu mah pemali, bukan pirasat, bukan. Kenapa kagak boleh duduk di depan pintu? Ngapa Bu? Ribet, ngalangin orang. Itu bukan pirasat, bukan. Tuh, ngeribet, ngalangin. Ada lagi, jangan duduk di atas meja. Ntar ngapa Bu? Kenapa? Banyak utang. Jangan duduk di atas meja banyak. Kagak sopan, takut lewat ntar sempal mejanya. Itu patah dulu tuh. Ada lagi Bu, jangan nyapu apa Bu? Malam-malam. Kenapa jangan nyapu malam-malam? Cules amat sih, tadi pagi kemana aja gitu. Itu mak, nah itu orang bilangnya pituah Ibu ya. Pituah itu asalnya patwa.
tuh asalnya patwa, orang Betawi nyebutnya pituah. Pituah itu omongan orang tua itu bukan pirasat, itu orang tua dulu ngajarin akhlak tuh, ngajarin pirasat mak perasaan tuh. Nauzubillah. Kalau ada anak yang kecelakaan, nih Bu yang paling gampang ya. Kalau ada anak kecelakaan itu emaknya pasti gelisah. Betul gak kira-kira Bu? Ini yang paling Ibu rasain nih pirasat ya. Anak Ibu umur 3 tahun. Itu bocah sakit meriang. Saya yakin emaknya kagak bisa tidur. Betul gak kira-kira? Itu perasaan pirasat. Kalau babanya beda. Apa harus saja babanya mau ngorok. Nah, kenapa ibu nggak bisa tidur kalau anak ibu nggak enak makan di pesantren aja itu emaknya nggak enak. Makanya ibu kalau ibu nyantrenin anak emaknya kudu plong. Jangan mikirin bocah, jangan ono bocah makan apa kagak. Lah kalau ibu kepikiran ono bocah nggak enak makan di sono. Di pesantren tuh kagak enak. Itu namanya firasatul mukminin. Ada lagi Bu firasatul ulama. Nah ini kan ibu denger ya, Pak, saya yakin di WA grup ibu, di WA grup mana itu kan ada yang bilang ini sekarang rebo apa Bu? Rebo wekasan. Rebo wekasan ini bukan hadis Nabi, bukan tuh. Ini firasatul ulama. Ulama minal mukasyifin, ulama yang ahli kasyaf, ulama yang kasab ini ulama yang dikasih kelebihan oleh Allah, dikasih maunah, dikasih karomah, dikasih gambaran di akhir bulan Safar. Ini Bu saya cerita dikit ya. Dulu kata enyak saya ini lahirnya bulan Safar, bangornya nutuk katanya saya. Ini saya cerita, saya lupa saya. Dulu kan kalau kondangan tuh pakai bawa apa Bu? Bawa beras apa namanya Bu nih? Panci baskom. Apa Bu? Baskom, baskom ya. Baskom. Itu ceritanya. Saya tuh itu kalau saya ngambek katanya itu beras di baskom di aur-aur katanya saya. Ya Allah tong lu katanya bulan Safar buader banget lu lahir HP-nya apa yang nutuk lu bader kata orang-orang begitu. Akhirnya dinamain begitu. Saya di bulan Safar bangor. Ternyata kata orang bangor tapi saya nih Bu cerita. Saya bader tuh badernya bader semreket apa sih Bu semreket? Apa semreket Bu? Apa ya nggak bisa diam gitu semreket. Tapi saya nggak pernah denger nih Bu. Ibu makanya kalau ada anak yang bangor, yang kecil tuh, saya dari awal saya ingat nyak saya kagak pernah marah, nyak saya nggak pernah keluar kata-kata bangor lu tong, buat lu tong nggak tong. Itu saya kalau lagi badar tuh nyak saya cuma dipeluk doang, udah katanya, begudah, bilang gitu dong udah diempok-empok apa diempok-empok Ibu? Apa sih dibompoknya Ustazah? Diempok-empok gitu ya, udah tong, udah nggak apa-apa, udah gitu. Mak itu doang dulu tuh. Ternyata ucapan seorang ibu itu sangat mustajab. Ibu kan nggak boleh sembarangan Bu ya. Kalau ada anak yang maaf ya, bader, semreketan, kagak enak diam, ibu jaga mulut. Cuman mulut mah dijaga, giginya kreket ini Bu nih. Giginya kreket. Kembali lagi ke hadis ini Bu ya. Yang rebo wakasan itu bukan hadis Rasulullah, bukan. Bahwasanya setiap tahun dikirim bala 320.000 bala dan musibah, itu bukan hadis Rasulullah, tapi itu firasatul ulama. Ulama bisa kasyaf, bisa tembus bahwasanya Allah kirim bala dan penyakit. Maka ibu jangan heran, makin banyak dokter, makin banyak makin banyak rumah sakit, makin banyak penyakit. Dulu ibu kecil sakit cuma 2 nih, saya tahu saya, bengek sama kudis. Ya tahu nggak Bu? Bengek sama kudis. Ada lagi sekelan, ibu tahu sekelan? Ibu tahu sekelan? Ibu sekelan deh ya.
Kalau sekelan mah nggak usah berobat, datang ke Wa Jambul sono bunuh, ke Wa Jambul tuh. Biasanya sembuh tuh itu. Nah, sekarang mah Ibu ya Allah, makin banyak rumah sakit, makin banyak penyakit, makin banyak musibah, berarti pirosatnya orang-orang soleh, pirosatnya ulama itu benar. Makanya ada yang ngajarin sholat taubat, ada yang ngajarin sholat hajat. Selama itu tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari ajaran Rasulullah, tidak keluar dari ajaran ulama, maka boleh-boleh saja tuh, maka boleh-boleh saja, boleh Bu. Jadi namanya itu firasatul mukminin. Nah, ibu juga punya firasat. Nah, apalagi ibu nih yang tajam firasat. Kalau orang yang ahli zikir, ahli solawat tuh Bu, ahli zikir, kalau orang-orang ahli zikir, ahli solawat, tadi saya dengar tadi Sekjen Bang Haji Ahmad, ibu diijazahkan solawat nariyah, dia solawat nariyah. Ini saya jelasin dikit Bu. Syekh Ahmad Jazuli itu yang namanya ngarang kitab solawat Dalailul Khairat, itu kan hadisnya man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asrah. Barang siapa baca solawat satu kali, ini masih ingat nih Bu saya, masih ingat, baca solawat satu kali sallallahu alaihi asrah, dibalas 10. Kemudian Syekh Ahmad Jazuli ngimpi ketemu Rasulullah nih Bu, masya Allah. Apa Bu? Ngimpi ketemu. Syekh Ahmad Jazuli nanya, bihuduril qalbi ambil ghaflah, ya Rasulullah, ini di salawat satu kali dibalas 10 dengan ikhlas apa dengan bihuduril qalbi harus ikhlas apa kagak tuh? Apa jawab Rasulullah? Wahai Syekh Ahmad Jazuli, orang yang dibalas 10 itu bila huduril qalbi, walaupun kagak ikhlas dibalas 10. Masya Allah. Ibu solawatan sambil nonton TV sekali, walaupun pikirannya ke TV tapi baca solawat, maka tetap dibalas 10. Masya Allah. Ibu sambil pakai rebana tuh, sambil rebana baca solawatannya, hatinya kagak khusyuk, maka dibalas 10. Kemudian Syekh Ahmad Jazuli bertanya, ya Rasulullah, kalau bacanya bihuduril qalbi, bacanya dengan ikhlas, apa jawab Rasulullah? Allah yang maha tahu pahalanya, karena pahalanya tidak terhitung. Masya Allah. Amalin Bu sholawat nariyah, insya Allah. Tadi itu watuqdo bihil hawaid watunalu bihir rogoib, watuqdo bihil hawaid, akan dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi Bu, firasatul mukminin ini firasat nih, rasanya mah kagak enak nih perasaan. Ini semuanya orang nih kita punya nih. Kalau saya pakai bahasa yang lainnya, firasatul mukmin ini kayak sinyal Bu, kayak dia ini ngerasain tuh, kok ini romannya dagang kagak enak amat sih, biasanya nggak begini dah. Ada nggak kira-kira begitu Bu yang dagang? Ini nggak biasanya saya dagang tumben banget, laki saya kok rezekinya agak, itu juga firasat Bu tuh. Ini ngapa bontot saya ngambek aja, perasaannya udah berobat ke sini berobat ke sono, ternyata kalau orang tua dulu mah ketemplokan. Apa Bu ketemplokan ya? Itu juga bagian dari firasat. Ibu apalagi Bu nih, ibu nih firasatnya lebih tajam, firasatnya lebih tajam tuh. Ternyata ini ngapa laki saya kagak doyan makan, ternyata 2 kursi. Apa Bu? 2 kata siapa Bu? Kata Rita, no, vokalisnya ada Bu. Nih Bu, saya dapat ijazah. Nah, biar suaminya ibu makin sayang nih,
Saya dapat dia juga, makin sayang biar ibu kelihatannya very very beautiful dilihatnya Bu ya. Bukan Bu, jadi kerak dilihatnya tuh sayang aja. Kalau ibu bikin kopi atau bikin minuman atau bikin teh, bikin apa aja nih. Ini ada yang live streaming nih, ada yang dipraktekin nanti Ibu ya. Itu Bu, kalau ibu nyendok nasi ke, atau nih kalau ibu nyuci beras, tuh nyuci beras, bacain sholawat 7 kali. Rabu, bacain sholawat, mau nyuci beras atau kopi, tapi kalau kopi jangan pakai sholawat nariyah, kelamaan. Kalau kopi baca 7 kali Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim, dibaca 7 kali. Saya yakin suami bukan makin sayang, sewot. Lama ama si Neng lu bikin kopi. Jangan pakai itu, salawat yang pendek aja. Salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, 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 dibacanya 7 kali. Kalau di pengajian saya bukan gitu nadanya, bareng-barengnya Bu, ikutin saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad, sallallahu. Sambil ngomong bocah baca salawat kayak gitu, insya Allah bocahnya pules, emaknya pules. Bocahnya pules, emaknya pules. Berikutnya Bu ya, berikutnya hadis berikutnya. Belum selesai. Fa innahu, maka sesungguhnya yang zuru binurillah, orang yang punya firasat seorang mukmin, fa innahu, seorang mukmin tersebut yang zuru, melihat, binurillah, dengan cahayanya Allah. Ibu kalau sowan ke kiai atau ke ustadz atau ke ustazah, ibu nanya atau nanya ke orang tua, nanya ke ibu, nanya ke bapak, nanya ke orang soleh, itu kenapa ibu kudu nanya? Karena orang soleh, orang solehah, orang tua ngelihatnya dengan cahayanya Allah tuh, dengan cahayanya Allah. Neng, lu jangan keriaan tanggal segini. Emang apanya? Kalau orang tua udah merintahin, udah jangan Bu, jangan. Ulangi lagi nih. Nyak, kita mau keriaan nyak anu bontot menyunatin, contoh kan gitu ya, contoh. Kira-kira kapannya? Bulan apa? Dulu gue hitung. Sekarang bulan apa Neng? Udah bulan akhir soparnya. Jumadil awal dan nanti Jumadil akhir. Nah, itu orang tua mak pirasatnya beda. Saya pernah Bu, ngebangkang ini ngebangkang ya ngebahasanya 2002 saya 2001 2005 saya pesantren di Ummul Qura Lewiliang Bogor. 2002 saya pamit tuh nyak mau berangkat pesantren, nyak ngomong begini, hati-hati itu baik duit yang lu pegang, katanya begitu. Karena dulu saya belajar silat Cimande Bu, bahasa Cimande, lagi demen-demennya belajar silat. Sekarang mas saya orang perut saya buncit, ini besek mulu saya. Sekarang gak bisa silat, udah gak bisa. Sekarang mah ustazah gak bisa. Dulu mas saya langsing, ini perut buncit karena nasi besek aja ini. Itu besek semua kan Bu ya.
Sekarang mah agak kuat silat kok, sekarang udah ngap-ngapan, kebanyakan besek ini saya. Katanya hati-hati tong lu berduit, katanya begitu. Nah saya naik kereta tuh dari Cimanggis jemput teman barengan. Saya bilang begini, menyak head deh nyak, bilang begitu, pakai head deh. Ini udah jago silat ininya, udah 4 jurus 5 jurus, udah jago silat. Gara-gara ngomong head deh doang tuh. Pas pesantren, oh iya benar sombong saya, bagus aduh jurang. Nyampe naik kereta sampai pesantren, ya Allah saya naruh duit tasnya di gamblok di belakang. Dulu makan desek-desekan tuh keretanya. Nyampe pesantren, ya Allah duit dompet seada-adanya bures, seada-adanya. Saya mikir kemana ini salah. Oh ya Allah, nyak bilang hati-hati baik duitnya itu sebenarnya pirasat orang tua. Maka ibu masih punya orang tua nih ya, yang punya orang tua, hormatin orang tua, hargain orang tua. Pirasat orang tua mak begitu tajam tuh, pirasat orang tua begitu tajam. Itu firasatnya orang tua, pirasatnya ulama, pirasatnya ustazah, pirasatnya guru yang dikasih kelebihan. Fa innahu, maka sesungguhnya yang zuru melihat, binurillah, binuri dengan cahaya, binurillah dengan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu yang sering baca sholawat, yang sering zikir, yang sering baca rotib. Nah ini apalagi ibu, nyambung boleh ibu, boleh ibu catat, boleh ibu catat. Berkata nih kaulnya Shahibur Ratib Al-Haddad, tadi baca rotib ibu ya. Nah, ini bu kata beliau nih, ini yang berbicara Shahibur Ratib Al-Haddad. Orang ini ada 4. Ini ibu liatin lempengan mana nih? Lempengan mana? Ibu liatin ya. Ada 4 nih. Yang pertama, orang itu dunianya susah, akhiratnya gampang. Boleh dicatat. Dunianya susah, akhiratnya, rezekinya susah, pas-pasan, tapi doyan ngaji. Ada nggak orang begitu kira-kira bu? Ada nggak orang begitu? Dunianya pas-pasan tapi ngaji doyan, rajin kesono ngaji, rajin ibadah. Itu orang dunianya susah, akhiratnya gampang. Ini orang gelarnya, ibu catat lagi gelarnya. Gelarnya warasatul anbiya. Ini orang dapat pewaris para nabi. Masya Allah. Ulangi lagi bu, dunianya susah, akhiratnya. Nah ada lagi yang kedua, ada orang dunianya gampang tuh, usahanya maju, dagangnya maju, usahanya sukses, tapi akhiratnya susah tuh. Jangan iri bu sama orang begini, jangan iri. Bagian dia mah gelangnya 3 kilo, gelang kanan 3 kilo, gelang kiri 2 kilo, kalungnya 3,5 kilo, cincinnya cincin 4 kilo, sengkleh tuh orang. Emasnya kagak kehitung, tapi kagak sempat ngaji ke Al-Huda, kagak sempat kumpul dengan ustazah, kagak sempat ngaji, nggak sempat baca rotib. Itu orang dunianya gampang, akhiratnya. Ada nggak orang begini kira-kira? Banyak ada bu, jangan heran. Itu siapa tuh bu orang namanya? Itu orang yang rugi tuh, orang yang rugi. Ulangi lagi bu biar ingat. Ada orang dunianya susah, akhiratnya siapa itu tadi? Pewaris para yang kedua dunianya gampang, akhiratnya siapa tuh orang-orang yang Yang ketiga nih bu, dunianya susah, akhirat susah. Sial nih orang bu, sialan nih orang.
Udah susah, ekonominya susah, kagak bisa ngaji, kagak sempet ngaji, kagak sempet ibadah. Ini orang sialan. Dunianya susah, akhiratnya. Ada lagi keempat. Siapa yang keempat ini? Dunianya gampang, akhiratnya. Siapa nih orang, Bu? Ini ibu semuanya nih. Ini kan orang kaya semua ini. Ibu bener, ibu orang kaya semua. Ibu ini orang kaya semua loh. Saya tanya, ibu kalau zakat fitrah berapa kira-kira? 3 liter. Ulangi lagi, zakat fitrah, Bu. Saya tanya, di rumah ibu ada nggak beras 3,5 liter? Lebih kayaknya ya. Kalau di rumah ibu lebih 3,5 liter, berarti yang hadir di Masjid Jami Al-Huda ini orang kaya semuanya. Gimana kagak kaya? Makan siangnya jadi saung apa tadi kemarin? Makan siangnya di saung. Oh, kaya semua ini. Saya mengintai doang bagian kagak diajak. Saya mau nyusul kesiangan. Kagak kekejar, mau merah udah siap-siap, sekjen WA, Bang Haji WA ada tamu, kelarnya jam 2:30, jam 2:30 tamunya pulang. Ya kagak kagak jadi orang kaya di bagian dah, ibu-ibu doang bagian, ibu-ibu Masjid Al-Huda mah emang kaya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu kan makannya kan di Bogor itu, ibu ya, kan itu kan Bogor, jauh banget mana di Bogor. Dari Bekasi Merat ke Bogor nyebrang kali. Berarti ibu di sini saya yakin di rumah lebih dari beras 3,5 liter, artinya duit ada buat beli beras, berarti ibu kaya semuanya. Ulangi lagi Bu ya, orang yang rezekinya dunianya gampang, akhiratnya gampang, siapa ini? Ini orang yang beruntung. Ibu yang hadir di sini termasuk orang yang beruntung semuanya. Amin ya robbal. Satu lagi hadisnya Bu, satu lagi karena masih ada 5 menit lagi, nanti tanya jawab. Udah Bu, tanya lagi. Ittaqu da'watal mazlum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, rawahut Tirmidzi. Masya Allah ibu. Ittaqi, takutlah, dakwatal madlum, doa orang-orang yang dizolimin. Hati-hati Bu, kalau ibu sering ngomongin tuh orang berarti dizolimin. Beruntung ibu kalau ada orang yang kagak suka sama ibu, ada yang gedeg sama ibu, ada yang iri sama ibu, berarti ibu doanya diijabah. Ulangi lagi, kalau ada yang ngiri nih Bu, pesan saya nih ya nih Bu, ingetin Bu, kalau ada yang ngiri, ibu jangan ngiri, ibu nganan. Betul kan Bu? Kalau ada yang ngiri, ibu jangan ngiri, ibu nganan, kagak bakalan ketemu, kagak. Gitu ya. Kalau ibu ada yang ngiri, ibu jangan ngiri, ibu nganan, enggak bakalan ketemu. Oh itu mengiri ya. Kalau ada tetangga yang kagak suka sama ibu, ada yang benci sama ibu, itu artinya ibu orang sukses. Sebab kenapa? Orang yang nggak diiriin tuh orang nggak punya apa-apa. Apa yang diiriin orang tuh gak gablek apa-apaan.
Kalau ada yang benci sama ibu, ada yang iri sama ibu, berarti ada sesuatu kelebihan ibu yang tuh orang kagak punya. Masya Allah. Apa kelebihan ibu? Yang jelas seragamnya banyak. Seragam qosidah, seragam al-huda, seragam hadis ini, ustazah ini. Itu ibu itu baju ganti-ganti mulu, padahal itu mah baju seragam majelis taklim. Gimana kagak iri? Itu dari mana sih Pok itu? Iya Pok, Empok itu saya lihat update satu dari Saung Apung. Gimana kagak iri? Ide dari mana sih dia makan saung apung Po ya? Oh dia mah pantas Po, rezekinya banyak, orang ngaji mulu rezekinya banyak dia itu. Oh ya Allah, makan di saung apung habis berapa itu Po ya? Dia kagak tahu, padahal diajak sama tuh, padahal mah diajak sama sekjen. Jadi ibu jawab sekalian, kalau ada yang iri, ada yang kagak suka, ada yang diomong-omongin, beruntung Bu. Ini masalah, diomong-omongin kuping pada panas aja romannya. Ibu pernah nggak ada teman Empok diomong-omongin? Pernah nggak ibu bilang, alhamdulillah ya Allah, dosa-dosa saya diijabah dan saya doa dosa-dosa saya dihapus dan doa saya diijabah. Pernah nggak begitu kira-kira Bu? Jarang, saya yakin. Pok diomongin Pok, ngomong apa dia Pok? Ngomong apa dia Pok? Ngomong apa dia Pok? Ngomong apa dia Pok? Roman negalakan dia. Ngomong apa dia Pok? Ngomong apa Pok? Apa dikata Pok? Apa dikata Pok? Legalakan dia romannya. Nah, ini memang kerasa amat roman yang di belakang dulu. Ittaqu da'watal majlum, hati-hati doanya orang yang dijolimin, doanya orang yang disakitin, doanya orang yang ditipu, doanya orang yang dijahatin, doanya orang yang pernah disakitin hatinya. Fa innaha, karena sesungguhnya haknya ke doa, karena doanya orang yang dijolimin, laisa bainaha wa bainallah hijab, di antara dirinya dan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Itu orang doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak Bu orang yang nggak suka sama ibu? Ada nggak orang yang suka sama ibu? Beruntung berarti ibu. Ada nggak orang yang gedeg sama ibu? Beruntung ibu. Ada nggak orang yang iri aja sama ibu? Ada nggak kira-kira? Gampang, sudah tahu ilmunya. Tadi bareng-bareng Bu, kalau dia ngiri kita nganan, maka selamat. Kalau ibu yang ngiri, ibu ngiri ketabrak ya. Ibu nganan ya, biar selamat. Cukup, ada 2 hadis, nggak kerasa 2 hadis 35 menit ini Bu ya. Silakan, anak ada sisa 10 menit tanya jawab. Silakan Ibu. Pakai mic Bu, saya nggak kedengeran. Ya. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Nenek mau tanya, iya, ada doa rebawakasan apa enggak? Ada doa rebawakasan apa enggak? Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa rebawakasan. Cek saudara. Emangnya habis ini? Ustazah kagaknya ayah. Cek saudara tes. Ya. Kagak nyala Ustazah. Kagak mau kali ya? Ini hidup. Itu mati. Kesinian teh. Mungkin harus di sini kali ya. Harus di sini kali ya. Sinyalnya nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara firasat dan was-was?
Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nas kita kan dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari rasa was-was. Nah, apakah ada perbedaan antara firasat dengan was-was? Itu yang pertama Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Doanya orang yang terzolimi itu kan tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Berarti diperbolehkan ya orang yang terzolimi itu untuk berdoa kepada Allah mengenai orang yang menzoliminya. Kalau misalkan orang yang dizolimi itu berdoa keburukan kepada orang yang menzoliminya, apakah dia berdosa ya Allah? Sedangkan diperbolehkan begitu. Itu aja Ustadz, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara menghadapi anak yang ketika kita kasih masukan atau kita kasih nasihat selalu merasa pendapat dia paling benar gitu, dan orang tuanya selalu dianggapnya tidak mau menerima masukan dari anaknya, dari ibunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu nanya ada enggak doa khusus? Doa khusus Rebo Wekasan. Iya betul. Dulu kami diajarkan di pesantren sholat lidab ilbala. Padahal ibu sudah melaksanakan. Ibu kumpul aja di sini nih. Tapi tadi ibu saya yakin baca rotib itu udah otomatis bu. Udah otomatis kan tadi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Kalau ibu Rebo Wekasan, ibu khususin ya Allah, dengan barokahnya rotib dijauhkan ya durru, nggak bakalan celaka, nggak bakalan binasa, nggak bakalan kena bencana, nggak bakalan kena wabah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama. Segala sesuatu dari langit dari bumi kalau baca rotib sama saja. Boleh ibu baca rotib, boleh saja ibu ya. Terima kasih ibu ya. Ya, ibu yang di belakang tadi bedanya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bedanya apa? Kalau was-was ini lihat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang ada bisikan minal jinnati wan nas, bisikan dari setan dan dari manusia. Was-was ini bisikan yang kagak baik tuh. Was-was itu bisikan yang kagak baik-baik, yang jahat-jahat. Ini bisikannya minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun dari manusia. Kalau firasat ini dari cahaya Allah. Ini kenapa ya Allah? Contoh nih ibu, contoh. Ibu lagi jalan di tol. Ternyata bannya bocor, tuh bannya bocor. Umpama ibu berangkat sama keluarga, bapak, ibu sama suami sama anjing. Ibu berangkat sama suami, contoh ibu berangkat sama suami. Suami ibu marah-marah mulu, aduh ini bocor begini. Ibu marah-marah mulu. Kata ibunya, jangan nak, jangan, nggak apa-apa, biarin saja. Kalau ibu nenangin, jangan, nggak apa-apa. Itu ternyata bannya diganti, ternyata sengaja dibocorin. Ternyata di sono di depan itu ada tabrakan beruntun,
gitu ibu bilang nggak apa-apa, telat bocor nggak apa-apa, sengaja Allah bocorin, ternyata ngehindarin tabrakan berun. Itu namanya pirosat. Yang bikin firasat itu sesuatu mengkabarkan kebaikan, sehingga kita dapat isyarat. Dari mana isyaratnya? Fa innahu yang zuru binurillah. Firasat itu melihatnya dengan cahaya Allah. Nggak apa-apa, telat, nggak rugi, nggak apa-apa. Pas ternyata ibu yang suaminya udah benerin ban, jalan kaget. Ternyata bekas tabrakan beruntun, ada 7 mobil yang penyok semuanya. Ternyata Allah sayang sama keluarga tersebut, bannya dibocorin tuh. Atau ibu lagi mau berangkat, anaknya nangis aja nangis, mau masuk mobil nangis, mau masuk mobil nangis. Contoh Bu, saya pernah diundang komunitas Fortuner yang waktu pesawat Lion jatuh di Kerawang. Pernah dengar Bu ya? Yang pesawat dirayang, ada yang selamat Bu, ada yang Kenapa dia selamat? Dia kan family gathering itu kumpul komunitas Fortuner di Cirebon. Dia kan itu kan Bangka Belitung. Pas di Cikampek, di tol Cikampek itu macetnya luar biasa tuh. Dia marah-marah, tiketnya angus, ininya angus, dia marah-marah. Tiketnya angus, ya Allah ini tuh, dia marah-marah Bu. Apa? Karena kejebak belum nyampe bandara, dia nyampe Jati Bening Bu, dapat kabar ternyata pesawat yang dia taikin ternyata meledak di Kerawang. Ini disengaja dimacetin. Maka kalau ada bocah nangis mulu mau kemana, ada apa nih, lihat dulu ya Allah, langsung ingat Allah, ada apa ini ya Allah. Fa innahu yang dzuru binurillah, karena melihatnya dengan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau was-was itu bisikan yang tidak baik, minal jinnati wanas. Tuh, itu minal jinnati wanas. Jadi was-was itu sesuatu yang tidak baik. Kalau firasatnya itu adalah mengkabarkan yang baik-baik. Fa innahu yang dzuru binurillah, karena sesungguhnya melihat dengan cahaya Allah. 2 menit lagi, saya harus on time ini Bu, 2 menit lagi, karena sekjen kalau lewat dikit jatahnya dipotong Bu. 2 menit lagi. Tadi ada ibu nanya, Ibu, kalau ibu sama anak itu kagak mau ngalah debat, ibu jangan debat sama anak. Kalau ibu ngalah sama anak, dengerin omongan dia. Emang gimana pendapat kamu? Coba dah, ini gini Bu, begini gini Bu. Ibu jangan debat, biarin dia pendapat dia. Setelah dia ngomong, kayaknya ibu begini dah, nah gitu. Ibu pelan aja. Itu anak ngomongnya keras, ngomongnya gas, ibu jangan galak lagi, jangan marah lagi. Kalau ibu anak ngomongnya keras, ibu keras juga, ibunya sewot. Betul nggak kira-kira Bu? Kalau anak ibu ngomong kenceng, ibu pelan aja. Kayaknya ibu begini, Nak. Kayaknya pendapatnya begini. Nah, kalau ibu jangan debat sama anak, maka sering-sering doain, dengerin pendapat dia. Biarin dia ngomong apa, kayak dengerin pendapat dia. Kenapa? Dia sedang, kalau dalam psikologi nih Bu, namanya self of actualization. Wah, ilah Allah, ketinggian sih ngomongnya ya. Dia sedang menunjukkan saya udah bisa. Nah, jadi kalau anak itu ngajakin debat orang tuanya, itu bukan sok tahu, bukan. Itu anak sedang menunjukkan, Bu, saya sudah bisa. Bukan berarti anak ibu salah, enggak. Biarin dia ngomong, dijelasin. Kalau dia, Nak, kayaknya ibu punya pendapat begini, Mak punya begini, biarin debat, karena anak ibu sedang menunjukkan self of actualization. Jadi itu lagi menunjukkan saya udah bisa, saya udah pinter. Jadi anak ibu nggak salah, anak ibu kagak salah. Udah jangan diajakin debat, biarin dia salah, dia ngomong, biarin. Nanti ibu pelan aja, kayaknya pendapat ibu begini. Itu omongan ibu kerekam sama dia. Nanti dia ngakuin,
iya ya ternyata ibu saya benar. Walaupun dia nggak ngaku benar, tapi hatinya oh iya ternyata ibu saya benar. Seperti itu. Pas jam 10, 10 o'clock, pas jam 10, karena kalau telat dikit takut beseknya kedinginan ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti doa sama sekjen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.